Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang pesan dari pasanganmu di masa depan. Jadi ini kita bakal lihat pesannya untuk diri kamu, perkembangan apa yang harus kamu lakukan agar bertemu sama dia, dan kita lihat juga siapa orangnya yang jadi pasanganmu di masa depan. Sebelum kita mulai, aku harus disclaimer kalau ini adalah general reading, jadi energi bisa rasanya bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Lalu ada timeless reading, dimana kamu kapanpun kamu tonton ini teraplikasikannya saat kamu nonton. Mau kamu nonton 1 tahun setelah aku post juga teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi kita tidak terbelenggu oleh waktu. Kalau misalnya kamu baru di channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama dirimu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati. Oke, tarik nafas sekarang. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Hembuskan. Lakukan sampai kamu benar-benar ngerasa relax. Pause videonya jika perlu. So, aku bakalan langsung lihat aja ke pesannya dari Oracle Card. Pesan dari jodohmu dan pasanganmu di masa depan. Ada blame. I accept responsibility for my well-being. Jadi di sini diminta untuk bisa bertanggung jawab sama dirimu seutuh-utuhnya, kesehatanmu, kesehatan mentalmu, kesehatan fisik kamu, kebahagiaan diri kamu. Apapun yang dilakukan ya di dalam bentuk material things atau hal-hal spiritual, yang namanya well-being itu diri kita dapatnya apa dan apa yang kita rasakan. Contoh, kamu tuh siapa? Apa pemahaman kamu? Apa lifestyle kamu gitu. Jadi itu semuanya whole package di diri kamu, itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Jadi responsibility itu istilahnya kayak stop blaming orang lain. Udah waktunya untuk tidak menyalahkan orang lain untuk apapun yang kamu terima, mau itu hal baik atau buruk. Disiplin. I can accomplish what I said my man to. Ini diminta untuk disiplin. Kalau kamu masih punya goal-goal hidup, itu coba difokuskan, dan kamu harus mampu untuk bisa menyelesaikan atau memuaskan diri sendiri. At least kamu dapat berusaha untuk bisa memenuhi mimpi kamu gitu. Balance. I bring state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Jadi ini diminta untuk balance. Pertama, balance antara spirituality dan material things ya. Jadi hubungan kita sama yang di atas sama hubungan dunia itu harus balance. Lakukan benar-benar dengan keberanian, kepercayaan diri. Gak perlu ngerasa dijudge, gak perlu ngerasa kayak dinilai sama orang lain. Kamu ya kamu ngelakuin sebisa mungkin, itu semua kamu yang lakuin. Oke, aku bakal lihat dari Lenormand-nya. Message from their future lover. Jadi this red guide show me message from their future lover. Number 24. Ada the King of Hearts, terus the Park. Okay, Three of Spades. Pesan dari pasangannya di masa depan. The Mountain. Oke, pertama aku jawab yang di sini dulu ya. Kita punya ketakutan. Musuh terbesar kita juga, kita masing-masing pasti punya. Kita harus paham
musuh terbesar diri kita tuh apa, yang ngebentuk kita menjadi sosok seperti ini apa, yang baik di kita apa, yang buruk di kita apa. Jadi musuh terbesar tuh bukan ada orang yang jadi musuh kamu, enggak, but kadang-kadang musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri, tapi sisi tergelapnya. Jadi harus dipahamin, tindakan kita yang atau kebiasaan-kebiasaan kita yang sebenarnya tidak baik, atau hal-hal sifat-sifat yang memang bukannya harus diperbaiki ya, harus dikontrol gitu. Jadi harus bisa menghadapi sisi tergelap diri sendiri. Jadi kamu saat ketemu sama dia, kamu sudah menjadi sosok orang yang memahami dirinya sendiri. Di sini kalau dia bilang dia datangnya dekat kok, dalam waktu dekat. Cuman kalau aku lihat dari Energy the Park di sini, pertama, jalin hubungan relasi ya. Ini bisa hubungan pekerjaan, hubungan pertemanan, itu sangat bisa membantu. Karena kalau aku lihat di sini ada agreement, ada istilahnya, ada sebuah kerjasama gitu. Kerjasama itu bisa datangnya dari dunia sekitar, teman-teman kita, membantu kita, atau bahkan dari kita sendiri. Ini hubungan profesional ketemunya. Jadi sarannya di sini fokus sama karir, fokus sama membentuk kepribadian yang lebih daripada yang kemarin. Kalau ada rasa insecurity, rasa kurang, atau rasa sudah memahami sisi buruknya seperti apa, harus bisa masalahnya diselesaikan sendiri. Insecurity-nya juga ditutup sendiri. Jadi istilahnya tidak akan ada orang siapapun di dunia ini yang bisa ngebantu kita untuk merasa enough, merasa cukup sama diri sendiri, kecuali diri kita sendiri. Nah di sini kalau kamu lihat gambarnya kan berjabatan tangan. Jadi ini kayak sebuah kerjasama. Jadi kalau aku lihat dia datang ke dalam hidup kamu bukan untuk saving yourself, bukan untuk seperti kesatria yang menyelamatkan seorang princess yang putus asa, enggak gitu. Jadi kamu sudah menyelamatkan diri kamu sendiri, dia juga sudah selesai dengan masalah-masalahnya sendiri, ketemu di tengah, menjadi sosok orang yang sama-sama kuat gitu. Jadi kayak power couple. Kalau aku lihat di sini juga friendship turn love, jadi istilahnya ada hubungan pertemanan yang akan menuju ke percintaan. Di sini money save indicate riches. Jadi ini ngomongin soal saving, ini juga ngomongin soal finansial yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Jadi keamanan finansial itu bisa dari yang namanya kecukupan, itu mindset. Bukan oke, aku cukup karena uang aku segini, but mindset. Also ini juga ngomongin soal terbuka sama segala peluang. Kalau misal kamu dikenalin sama teman kamu, terbuka untuk peluang itu gitu. Jadi hang out with friends, disarankan untuk bisa bergaul sama teman-teman, go out there, kayak tunjukkan ke semesta kalau kamu tuh ready dan siap untuk nerima apapun gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarot cardnya. Pesan dari pasanganmu di masa depan. Ada the Eight of Coins. Iya, ini bangun kenyamanan sendiri. Eight of Coins itu menunjukkan kalau kamu tuh happy, being single pun happy, saat sendiri kamu pun happy, saat kamu gak ada siapa-siapa pun kamu bisa happy. Jadi happiness atau kebahagiaan dibangun sendiri. The Eight of Cups. Oke, dalam waktu 8 hari, 8 minggu, atau bulan ke-8, itu ada sesuatu hal yang akan terjadi. Jadi bisa life keputusan hidup yang akan diambil, yang akan leading kamu atau akan membuka jalan menuju dia. Jadi keputusan-keputusan hidup yang cukup berdampak besar itu terjadi di 8 hari nanti, atau 8 minggu, atau di bulan ke-8. So kita di sini ada Eight of Cups. Ini ada sebuah
saran. Kalau dari dia bilang gini, harus mampu untuk melepaskan yang kemarin atau hal yang sebenarnya kamu tahu itu bukan lagi untuk kamu, tapi kamu masih menggenggam itu terlalu erat gitu. Jadi harus lepaskan agar dia punya ruang untuk bisa masuk ke dalam hidupmu. So aku bakalan lihat lagi. Mana ya? Oke, ini dia. Pesan dari pasanganmu di masa depan. Oke. Kalau aku lihat di sini ada perjalanan yang harus ditempuh. Ini bisa perjalanan untuk keluar dari zona nyaman, atau misalnya yang tadinya nggak berani harus bisa berani. Cuman kalau aku lihat di sini, kalau dia bilangnya, pasangan kamu di masa depan bilangnya dia datang ke dalam hidup kamu cukup cepat, dalam waktu yang cepat. Dia ngebut datangnya kok. Terus di sini yang tadi aku bilang soal masa lalu ya, harus mampu untuk dilepas kalau memang masih menggenggam terlalu erat. Shouting ini diminta untuk bisa mampu untuk meluapkan apa yang dirasa. Di sini kayak tumbuh kembali menjadi pribadi yang lebih baik, kayak reborn, lahir kembali lah gitu. Terus kalau aku lihat di sini ada sisi inner child kamu yang harus dipuaskan. Inner child itu nggak harus sesuatu yang kayak gali lagi traumanya, nggak harus seperti itu. Waktu kecil kamu pengennya apa? Sesimpel makanan, mungkin dulu kamu nggak boleh makanan manis, go ahead, sekarang mampu untuk beli itu nggak masalah gitu. Jadi apa yang pengen dipuaskan dari sisi masa kecil. Atau dulu kamu pengen beli Tamiya di pikiran aku ya, mobil-mobilan, Tamiya dan segala macam, atau mainan yang lain. Kalau sekarang, kalau dulu belum nggak bisa, sekarang bisa, ya nggak apa-apa gitu. Sailing. Oke, dia crossing the sea. Dia sudah, ini bisa secara harafiah, kamu berhubungan sama sosok orang yang memang jauh jaraknya antara kamu sama dia. Akhirnya dia kayak menyeberangi pulau, lautan untuk bertemu dirimu, atau ini metaforik. Jadi dia pun mampu untuk bisa melawan dan melewati rasa takutnya untuk bisa keluar dari zona nyamannya dia agar bisa bertemu. Mountain, ada mountain 2 kali. Kadang-kadang kita itu minta pasangan, aku minta pasangan, tapi kitanya tertutup. Tapi kitanya kelihatannya galak dan kokoh banget. Jadi yang datang ke kita tuh minder, terus jatuhnya jadi takut gitu. Belajar untuk fleksibel, belajar untuk bisa terbuka. Terus kalau dari energi mountain sendiri, untuk kalian yang keras kepala, coba bisa di yang tadi aku bilang, kadang-kadang musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Sifat dan watak seperti apa yang kita punya harus bisa dipahamin. So aku bakalan lihat ke ciri-cirinya siapa dia. There's bright guy, things all around power like nothing else. Silence and manifest can speak the truth. Give provision and protection to sit through people who watch this video. I want to know about who is this person. Coba tarik nafas, tahan, hembuskan. Siapa orangnya? Yang akan datang ke dalam hidup kamu sebagai pasangan. Dia akan menjadi pasanganmu di masa depan.
sudah kurapikan. Oke. Ada the King of Swords, ada the Ace of Coins, ada the Four of Coins, and then the Page of Wands. Dia adalah sosok orang yang tegas, dia juga sosok orang yang berlogika, dia juga sosok orang yang pintar, dia itu orang yang benar-benar suka untuk berdiskusi, jadi dia bakalan sering ngobrol, dia punya skill komunikasi yang baik. Terus kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang mampu secara finansial untuk melindungi. Tapi kadang-kadang dia menunjukkan sisi melindunginya dia itu dengan cara posesif. Jadi kalau berhubungan sama sosok orang yang posesif. Terus kalau dari Page of Wands, dia punya energi itu kayak bocah. Jadi dia pecicilan, suka ke sana kemari. Energi dari Page of Wands, dia juga haus akan belajar. Dia tuh suka banget untuk kepo. Dia bakalan kepo tentang kehidupan kamu. Kenapa kamu kayak gini sekarang? Kenapa kamu milih pekerjaan ini? Dia bakalan kepo banget. Terus kalau dari energi King of Swords sendiri, kita balik lagi ke King of Swords. Dia orang yang sangat protektif, tapi kadang-kadang kalau melindungi suka keterlaluan melindunginya. Terus dia orang yang juga jujur, pandai, pintar, cerdik. Jadi kalau soal pekerjaan dia juga punya kedudukan yang baik. Terus kalau dari Ace of Coins, pertama dia orang yang makmur, lingkungannya subur lah gitu. Jadi lingkungan sekitarnya juga makmur. Terus kalau dari Ace of Coins sendiri, dia datang ke dalam hidup kamu layaknya blessing. Terus kalau dari sini aku ngelihatnya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa melihat dalamnya seperti apa gitu. Ini hubungan atau istilahnya kalau apa ya, ini agak aneh ya bilangnya. Ini kayak investasi jangka panjang kalau bersama dia. Jadi memang awalnya tuh tidak akan terlihat gimana ya, maksudnya tidak terlihat yang benar-benar sesuai sama ekspektasi banget gitu. Cuma nanti jangka panjangnya akan sesuai dan lebih daripada ekspektasi gitu. Karena kalau misalnya ada Ace of Coins, ini kayak magic beanstalk, tau nggak ceritanya? Jadi ditanam dulu, nanti dalam satu malam ada akar yang akan tumbuh ke atas dan kita harus manjat dulu nih gitu. Jadi sama hubungannya pun gitu. Ini akan ada percikan chemistry yang luar biasa. Cuman untuk bisa benar-benar leading ke sesuatu hal yang memang pasti, ini butuh kita nanjak dulu gitu. Dari energi The Ace of Coins, secara physically dia terlihat mapan, matang. Terus dia juga terlihat sosok orang yang stylingnya bagus. Terus kalau aku lihat di sini dia juga paham untuk barang-barang branded. Dari energi Four of Coins, ini adalah sosok orang yang sangat private gitu. Jadi kayak IG-nya di private, temanannya dikit gitu. Jadi bukan tipe orang yang suka temenan sama orang-orang random. Walaupun dia nggak masalah untuk temenan sama orang baru, tapi bukan berarti orang-orang itu masuk ke dalam lingkungan private-nya. So aku bakalan lihat lagi dari sini, who's this person that will become the spouse of future, pasanganmu di masa depan. The Knight of Swords, the Magician, ada the King of Wands, ada the Knave of Coins. Dia orang yang love language-nya giving gift, memberikan hadiah. Ya, dia mampu untuk memanifestasikan apa yang kamu pengen soalnya. Terus di sini dari Four of Coins lagi, and then the Devil. Kamu bisa dealing sama Capricorn, kamu bisa berhubungan sama Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, atau Taurus. Dia punya birth chart yang kelihatannya baik banget ya untuk finansial. Ini dia punya ambisi yang luar biasa untuk finansial. Jadi
orangnya sukses banget, kelihatan dari finansialnya yang baik. Terus dia itu memperlihatkan kesuksesannya dengan barang-barang. Terus ini juga bisa dari family business atau warisan dari keluarga. Cuman kalau aku lihat dianya juga punya semangat. Kan ada orang yang keluarganya juga emang tajir dari dulu ya. Jadi dianya leha-leha santai-santai, tapi dia enggak. Dia adalah tipe orang yang walaupun keluarganya punya, tapi dia tetap punya usaha. Dan dia usahanya tuh luar biasa besar, dan dia workaholic banget gitu. Pekerja keras banget. Dia suka kerja, bagi dia itu adalah hidup. Terus kalau aku lihat di sini orangnya kepo banget. Ini yang tadi aku bilang, dia bakalan suka kepoin kamu. Bakalan kelihatan kayak posesif. Jadi contoh, kamu bilang mau pergi sama siapa, kemana, di mana, pulang jam berapa gitu, berantat gitu. Berantai pertanyaannya. Terus dari energi King of Wands sendiri, dia adalah salah satu orang yang passionnya luar biasa besar. Jadi orang yang tanggung jawab, tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahan di seksualnya dia. Jadi walaupun kamu buat boundaries, tapi dia akan tetap mencoba untuk punya hubungan yang seperti kayak mengikat, melekat gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi King of Wands sendiri, ini menunjukkan sosok orang yang memang punya semangat yang luar biasa. Dia tuh semangat buat ngejar. Dia orang yang suka ngejar. Energi The Magician, dia punya banyak trik-trik. Jadi pertama gini, dia pintar untuk manipulasi. Yes, sisi negatifnya ada itu. Cuman pintar-pintarnya kamu aja kemanipulasi atau tidak. Terus dari energi The Magician sendiri, ini adalah salah satu orang yang mampu untuk mewujudkan mimpi kamu. Jadi contoh mimpi, yang tadi aku bilang, mimpi itu tanggung jawab sendiri. Kalau mimpi soal aku mau jadi ini, mau jadi itu tanggung jawab sendiri. Cuman kalau ngomong soal percintaan, contoh kamu adalah kamu punya mimpi nih, aku mau candlelight dinner deh gitu. Di rooftop sebuah gedung gitu contohnya. Dia mampu untuk wujudin itu. Jadi kemampuannya itu ya dari tadi, finansialnya ada, maunya ada, usahanya ada, terus dia juga punya passion buat mewujudkan gitu. Jadi kamu mau apa, tring gitu. Knave of Coins, ya ini tadi aku bilang menunjukkan cintanya, dia tuh pakai gift, pakai hadiah gitu, pakai sesuatu. Zavol, ini kekurangannya. Pertama, gairahnya luar biasa besar, kadang-kadang dia suka sulit untuk ngerem. Dia punya nafsu yang besar. The Devil itu juga nunjukin dia adalah sosok orang yang sangat mengikat, posesif. Ketertarikan sama material things besar sekali. Terus di sini kalau aku lihat ada sebuah tindakan dia yang kadang-kadang impulsif ya. Jadi walaupun dia pintar, tapi kadang-kadang kalau dia udah di posisi di mana tidak bisa mengontrol emosinya, dia suka ngambil keputusan yang tidak dipikir panjang gitu. Aku bakal lihat dari auranya dia. Serenity, healing, cleansing, pure innocence, and honesty. Dia orang yang jujur. Dia juga berharap pasangannya jujur. Dia tuh niatnya tulus, niatnya juga kelihatan jelas. Ini adalah sosok orang yang tidak akan membingungkan. Jadi kelihatan jelas sebenarnya niatnya, tujuannya dia apa, pengennya apa. Dia tuh tipe orang yang kayak misalnya aku pengen ini, pengen itu, yang ngomong gitu. Green, money, luck, prosperity, growth, nature. Dia orang yang cukup beruntung di finansial. Dia punya material things yang bagus juga. Cara dia untuk bisa handle uangnya juga pintar. So aku bakalan lihat lagi dari sini seperti biasa. Ini tuh
prioritasnya itu money, uang, tapi kamu kedudukannya sama uangnya dia, jadi kamu juga diprioritaskan. Sunglasses, dia suka pakai kacamata hitam, orangnya pembawaannya santai, ada sisi misteriusnya dia. Orangnya suka kebebasan, dia punya tangan yang kuat untuk kerja, text, dia suka text message, dia suka ngechat, sing song, suaranya bagus, dia hidup dengan kemewahan. Ada perbedaan antara tinggi badan sama kamu yang cukup signifikan, dia punya banyak rahasia. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the moon, ada seven of cups. Oke, pertama ada perbedaan yang menakutkan di sini. Memang kalau aku lihat di sini ada problem-problem di insecurity yang akan menjadi dinamika kehidupan percintaan ke depan. Terus kalau dari energi The Moon sendiri ada koneksi batin. Cuman yang namanya The Moon itu adalah perbedaan. Tapi kalau dari energi The Seven of Cups, gini sarannya, jangan sampai terjebak sama sebuah ilusi yang kita buat sendiri karena ketakutan atau karena ego. Jadi komunikasi harus bisa lancar. Ini lihat realitanya, hubungannya akan tumbuh kok gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu digunakan energi kamu sendiri dan kayak secara personal menggunakan energi kamu sendiri. Jadi spesifik ya, tidak sama kayak ini buat banyak orang soalnya. So linknya di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buka personal reading, linknya ada di bawah. Sorry, kenapa aku muter-muter ngomongnya? Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.